Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Seakhir di sini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, iman kepada qada dan qadar, dalil-dalil Al-Quran, contoh sifat yang mencerminkan qada dan qadar. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian qada dan qadar. Pengertian iman. Iman adalah keadaan atau suasana hati seseorang atau seorang muslim yang percaya sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun untuk meyakini kebenaran kekuasaan Allah. Jadi kita harus yakin dan percaya terhadap rukun iman yang 6. Dan kita akan membahas tentang qada dan qadar. Apa sih qada dan qadar? Qada dan qadar adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain, yang tidak bisa kita pisahkan kedua-duanya. Qada maknanya adalah ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah yang sifatnya itu qadim. Maka qada ini memang sudah Allah tetapkan bahkan sebelum Allah menciptakan makhluk yang ada di muka bumi. Dan qadar adalah ketentuan-ketentuan Allah dan bersifat hudus. Maksudnya apa? Ketentuan-ketentuan Allah yang ketika terjadi ketentuan dan ketetapan tersebut, maka itulah qadarnya Allah. Secara ringkas, contoh qada dan qadar adalah ketika sebelum manusia diciptakan. Contoh si A sebelum ia lahir, Allah sudah tuliskan itu di mana dia lahir, pada tanggal berapa, pada hari apa, pada jam berapa. Lantas ketika si A itu lahir pada jam sekian, tanggal sekian, di tahun sekian, pada hari sekian, maka itulah qadarnya Allah. Maka qada itu memang sudah Allah buat sebelum makhluk itu diciptakan. Ketika makhluk itu diciptakan, itulah qadarnya Allah. Sama dengan kematian. Matinya manusia sudah Allah tuliskan bahkan sebelum manusia itu lahir. Dan ketika manusia itu mati, itulah qadarnya Allah. Maka qada dan qadar ini saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua, dalil-dalil Al-Quran. Yang pertama, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Ini adalah salah satu contoh dalil qada dan qadarnya Allah. Allah tetapkan matahari itu berjalan di tempat peredarannya, dan demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Jadi matahari berjalan di tempat peredarannya adalah contoh dari qada dan qadarnya Allah. Dalam Quran surah Yasin ayat 38. Selanjutnya di ayat ke-39-nya Allah tuliskan wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Allah katakan, dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan tua. Ini juga termasuk qada dan qadarnya Allah. Ketika Allah tetapkan peredaran bagi bulan, sehingga ia sampai ke tempat peredarannya yang terakhir, kembali dia seperti bentuk tandan tua yang seperti kita lihat. Dan ini adalah bentuk qada dan qadarnya Allah di surah Yasin ayat 38 dan ayat 39. Lantas
sifat dan perilaku apa sih yang mencerminkan qadha dan qadar? Ini dia. Yang pertama, perilaku atau sifat yang mencerminkan sikap qadha dan qadar adalah kita sebagai manusia senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Dan yang kedua, senantiasa berusaha maksimal dan tawakal. Yang ketiga, senantiasa untuk bersabar dalam menghadapi cobaan. Dan ini adalah sikap atau perilaku yang mesti ada pada kita ketika kita sebagai manusia mencerminkan perilaku qadha dan qadar. Lantas apalagi sifatnya? Yang pertama, tawakal. Senantiasa tentram hati, merasa tenang dan tentram atas apa yang Allah janjikan kepada kita. Yang kedua, taslim, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dan yang ketiga, tafwid, rela menerima segala ketentuan Allah. Ini adalah contoh-contoh sikap, sifat yang mencerminkan qadha dan qadar. Ketika kita beriman kepada qadha dan qadar, maka tiga hal ini harus melekat dalam diri kita. Tawakal kita kepada Allah, tawakal Allah. Yang kedua, taslim, kita serahkan semua segala urusan kepada Allah. Ketika kita sudah serahkan semua urusan kepada Allah, bertawakal, berserah diri kita kepada Allah. Lantas yang terakhir, apapun yang menjadi keputusan Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus menerimanya. Itu namanya tafwid. Baik, terima kasih. Ini saja yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan dalam pelajaran kali ini mengajarkan kepada kita untuk beriman kepada qadha dan qadar, dan tak lupa sikap dan sifat yang harus melekat pada diri kita adalah ketiga sifat yang dituliskan tadi, baik itu tawakal, baik itu taslim dan tafwid. Semoga kita sebagai manusia mencerminkan perilaku-perilaku yang tawakal, yang taslim dan tauhid, sehingga kita menerapkan perilaku, mencerminkan perilaku qadha dan qadar dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.